Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Brian Spanyas Tinjak dari Amik Medikom Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komputer dan organisasi komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer adalah alat elektronik yang dikembangkan untuk mengolah dan menyimpan dan memanipulasi informasi dalam bentuk angka atau teks. Komputer memiliki komponen-komponen yang saling terkait dan berfungsi khusus untuk menjalankan fungsi yang diperlukan. Berikut adalah beberapa aspek yang membentuk resolusi komputer secara lengkap. Fungsi utama dari komputer adalah mengolah dan menyimpan informasi. Komputer dapat melakukan perhitungan, memproses data, membaca dan menulis file, serta menyimpan informasi dalam bentuk yang dapat diakses kembali serta diperlukan. Komponen komputer terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, antara lain prosesor atau CPU. CPU kepanjangannya adalah Central Processor Unit, adalah komponen utama dalam komputer. Prosesor mengambil proses dari program yang akan dijalankan dan mengalirkannya ke dalam unit pemrosesan atau execution unit untuk diproses. Kedua, ada memori. Memori atau penyimpanan tempat komputer menyimpan data dan proses yang sedang diproses. Memori dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu memori sementara yang kita katakan sebagai RAM dan memori permanen yang kita katakan sebagai ROM. Ketiga, ada penyimpanan. Penyimpanan adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk permanen. Contohnya adalah hard disk, solid state drive atau SSD, atau penyimpanan eksternal lainnya seperti USB atau hal-hal yang lainnya. Keempat, ada perangkat input. Perangkat input atau perangkat keluaran memungkinkan pengguna untuk memberikan informasi kepada komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, dan scanner. Kelima, ada output. Perangkat output atau perangkat output adalah yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diproses. Oke, kini saya akan menjelaskan tentang organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi dan arsitektur komputer ini adalah dua konsep yang terkait dengan sistem komputer, tetapi memiliki definisi yang berbeda dan fokus pada aspek yang berbeda dalam desain dan implementasi sistem. Organisasi komputer. Organisasi komputer mengacu pada unit-unit operasional dan berinteraksi yang menyadari spesifikasi arsitektur. Contoh arsitektur atribut meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data, mekanisme I/O, dan teknik pengalaman memori. Atribut organisasi mencakup rincian perangkat keras yang transparan untuk programmer, seperti sinyal kontrol antar muka antar komputer dan periferal, dan teknologi memori yang digunakan. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Dalam hal ini, organisasi komputer fokus pada pembagian komponen-komponen sistem komputer bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh arsitektur komputer. Arsitektur komputer mengacu pada atribut-atribut dari suatu sistem yang terlihat untuk programmer, atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada pelaksanaan program logistik. Contoh arsitektur atribut meliputi set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mewakili berbagai tipe data, mekanisme I/O, dan teknik pengalaman memori. Arsitektur komputer mempelajari bagaimana sistem komputer dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dalam hal ini, arsitektur komputer fokus pada bagian sistem komputer dirancang untuk memenuhi kebutuhan, penggunaan dan mencapai kinerja yang tinggi. Perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer dapat dilihat dalam fokus dan aspek yang diperhatikan. Organisasi komputer fokus pada bagaimana komponen-komponen sistem komputer bekerja sama, sedangkan arsitektur komputer fokus pada bagaimana sistem komputer dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Organisasi komputer mempelajari bagaimana bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer lainnya. Sedangkan arsitektur komputer mempelajari bagaimana sistem komputer dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik.
Dalam sintesisnya, organisasi komputer dan arsitektur komputer adalah dua konsep yang terkait dalam sistem komputer, tetapi memiliki definisi yang berbeda dan fokus pada aspek yang berbeda dalam desain dan implementasi sistem. Organisasi komputer fokus pada pembagian, komponen-komponen sistem komputer bekerja sama, sedangkan arsitektur komputer fokus pada bagaimana sistem komputer dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan komputer. Perkembangan komputer telah melalui beberapa generasi yang signifikan, masing-masing dengan ciri-ciri teknologi dan fitur yang berbeda. Berikut adalah gambaran perkembangan komputer dari generasi pertama hingga kelima. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Generasi komputer pada tahun pertama dimulai dengan pengembangan komputer oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman yang menggunakan desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini sangatlah besar dan mahal, seperti ENIAC yang memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputer ini adalah bahasa mesin yang hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu dan membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan perhitungan yang baru. Dan generasi kedua pada tahun 1959 dan 1965, generasi kedua komputer ini ditandai dengan pengembangan transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Pada generasi ini, komputer juga menggunakan bahasa pemrograman yang tingkat tinggi dan mempunyai kapasitas memori yang lebih besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses generasinya lebih cepat. Generasi ketiga pada tahun 1965-1970, komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan sirkuit terpadu atau disingkat IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Dengan demikian, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Dan ada generasi keempat pada tahun 1970 dan sampai 1980. Generasi keempat komputer ditandai dengan pengembangan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan mikroprosesor Intel 4004 yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Pada tahun 1977, komputer personal mulai berkembang seperti komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Generasi kelima 1980 dan 1990. Komputer generasi kelima ditandai dengan pengembangan teknologi yang lebih canggih, seperti penggunaan sistem Windows dan mouse. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Menggunakan perkembangan komputer juga memungkinkan pengguna internet dan berbagai aplikasi yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan akses informasi yang lebih luas. Perkembangan komputer telah melalui beberapa generasi yang signifikan, masing-masing dengan ciri-ciri teknologi dan fitur-fitur yang berbeda. Dari generasi pertama yang besar dan mahal hingga generasi kelima yang lebih kecil dan canggih. Komputer telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari dan memungkinkan penggunaan berbagai aplikasi yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan akses informasi yang lebih luas lagi. Banyak sedikit penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.